Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Oke, kali ini kita akan membahas KD 4.12. Apa aja sih yang ada dalam KD tersebut? Sebelum melangkah ke pembahasan, saya akan menayangkan sebuah video. Di dalam video tersebut berisi salah satu contoh penerapan atau praktik dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kalian simak baik-baik ya videonya. Selamat pagi hadirin. Selamat bergabung di kompetisi debat SMA Ruang Raya Jakarta. Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Telah ada bersama kita dua kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini. Di sisi kanan saya ada tim afirmasi dan di sisi kiri saya ada tim oposisi. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pernyataan pertama dari kedua tim mengenai dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Waktunya hanya 2 menit. Kepada tim afirmasi, dipersilakan. Menurut kami, plastik merupakan material yang praktis, hemat, dan tepat yang telah terbukti memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Banyak benda-benda yang kita gunakan terbuat dari bahan plastik yang terbukti lebih mudah dan murah digunakan. Tidak hanya kantong belanja, tetapi juga peralatan makan dan minum, bahkan perabotan rumah tangga. Antara plastik dan kerusakan lingkungan bukanlah hal yang berhubungan. Plastik tidak memberi andil bagi kerusakan lingkungan. Manusia selaku pengguna plastiklah yang menyebabkan lingkungan itu rusak. Jika yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi plastik adalah manusia, atau dengan kata lain manusia adalah subjeknya, mengapa plastik yang hanyalah objek justru dikambing hitamkan atas kerusakan lingkungan yang terjadi? Menurut kami, mengambing hitamkan plastik bukanlah hal yang tepat dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk tim afirmasi. Selanjutnya, dipersilakan kepada tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Kami tidak sependapat dengan kelompok Anda. Plastik merupakan material yang tidak dapat terurai dengan cepat. Membutuhkan waktu ratusan tahun bagi mikroorganisme untuk dapat mengurai limbah plastik. Penggunaan plastik berdampak negatif bagi lingkungan. Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon ditebang per tahunnya. Jika seperti itu, tidak selayaknya penggunaan plastik tetap dipertahankan. Harus ada alternatif lain untuk menggantikan plastik demi keberlanjutan lingkungan. Bagaimana dengan tim afirmasi? Apakah ada tanggapan? Kami tetap pada pendapat kami, bahwa ditinjau dari segi efisiensi dan ekonomi, plastik merupakan material yang mempermudah kehidupan. Perihal sampah yang ditimbulkan akibat plastik, dapat dicanangkan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan demikian, yang diperlukan adalah edukasi untuk memberdayakan plastik. Satu hal lagi yang paling penting, menggunakan plastik tidak boleh dibarengi dengan membuangnya begitu saja. Dengan demikian, meski tetap menggunakan plastik, tidak lantas mengabaikan lingkungan. Mohon maaf, program 3R memanglah baik. Akan tetapi, saat ini sudah ada cetusan program 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair. Terdapat kata replace dan repair yang tingkatannya sudah di atas recycle. Jadi, menurut kami, edukasi daur ulang plastik tidaklah cukup. Edukasi harus lebih dari itu. Kesadaran tentang kebiasaan yang harus diubah dan diperbaiki jauh lebih penting. Baik, waktunya habis. Kepada tim afirmasi dan tim oposisi, dipersilakan untuk memberikan pernyataan penutup. Terima kasih, moderator. Kami berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan plastik.
Meski begitu, perihal lingkungan tetap tidak boleh diabaikan. Tim oposisi, silakan. Menurut kami, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat dimulai dari mengganti penggunaan plastik. Kalau kesadaran sudah terbentuk, selanjutnya dapat muncul inovasi-inovasi untuk menemukan produk penggantinya yang lebih ramah lingkungan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Pemirsa, menggunakan plastik atau menggantinya memang merupakan pilihan kita. Namun, berbicara soal lingkungan, jika bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi? Anda yang menentukan. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, kira-kira orang yang berada dalam video tersebut sedang melakukan kegiatan apa? Apakah kegiatan berdiskusi, kegiatan bernegosiasi, atau kegiatan berdebat? Ya, benar sekali. Mereka sedang melaksanakan kegiatan berdebat. Yang tertuang dalam KD 4.12 yang berbunyi, mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Dengan tujuan pembelajaran, kalian nanti diharapkan mampu menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Yang kedua, mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Nah, kira-kira setelah menonton video tersebut, kalian dapat menyimpulkan apa sih pengertian dari debat? Bertukar pikiran. Ya, benar. Ayo, ada lagi? Membahas suatu isu. Ya, benar sekali. Mari kita simpulkan secara bersama. Pengertian debat yaitu proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Nah, di dalam alasan tersebut, apabila perlu ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Itu pengertian dari debat. Sekarang, dari video yang kalian tonton, unsur-unsur apa aja sih yang terdapat dalam debat? Ya, ada pokok pembahasan atau biasa disebut dengan mosi. Yang pertama yaitu mosi. Yang kedua, tim afirmasi. Yang ketiga, tim oposisi. Yang keempat, tim netral. Yang kelima, moderator. Dan yang keenam, penulis. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu mosi. Mosi adalah hal yang mendasari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan debat. Yang kedua, tim afirmasi. Tim afirmasi adalah pihak pro, pihak yang mendukung topik yang diperdebatkan. Yang ketiga, tim oposisi, kebalikan dari tim afirmasi, yaitu pihak kontra, pihak yang menolak topik yang diperdebatkan. Yang keempat, yaitu tim netral, di tengah-tengah antara tim afirmasi dan tim oposisi, yaitu pihak yang tidak mendukung atau menolak topik yang diperdebatkan. Kemudian yang kelima, yaitu moderator. Moderator adalah orang yang mengatur jalannya kegiatan debat. Yang keenam yaitu penulis. Sudah pasti tahu dong tugas penulis, yaitu orang yang bertugas mencatat pernyataan atau komentar atau sanggahan dari pihak yang pro, kontra, netral selama debat berlangsung. Nah, kalian sudah mempelajari mengenai pengertian, kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam debat. Selanjutnya, debat itu terdiri dari berapa macam sih? Ya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis debat. Ada 3 macam jenis debat. Yang pertama, debat pemeriksaan ulangan. Yang kedua, debat parlementer.
Yang ketiga, debat formal. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, debat pemeriksaan ulangan. Debat ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam debat ini diajukan beberapa pertanyaan dan saling memiliki hubungan sehingga menyebabkan individu yang diberi pertanyaan dapat mendukung posisi yang ingin ditetapkan maupun diperkokoh oleh pihak yang memberi pertanyaan. Yang kedua, debat parlementer. Debat parlementer dikenal dengan sebutan debat majelis. Fungsi debat ini yaitu untuk memberikan maupun menambah dukungan pada salah satu undang-undang tertentu. Yang ketiga, debat formal. Debat formal dikenal dengan sebutan debat konvensional atau debat pendidikan. Dalam debat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing tim pembicara untuk menyampaikan kepada audiens atau peserta tentang beberapa argumen maupun gagasan yang dapat menunjang atau menolak usulan. Nah, dari ketiga macam jenis debat, menurut kalian, debat yang telah kalian tonton di awal tadi termasuk dalam jenis debat apa? Ya, betul sekali, debat formal atau biasa disebut dengan debat konvensional atau debat pendidikan. Sebelum kita melaksanakan debat, kira-kira ada hal-hal yang perlu kita lakukan atau langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk melaksanakan debat? Ya, ada. Tata cara debat. Yang pertama yaitu pembuka oleh moderator. Yang kedua, penyampaian pernyataan topik. Yang ketiga, pelaksanaan debat. Yang keempat, simpulan. Dan yang terakhir, penutup. Nah, dalam pembuka oleh moderator, moderator membuka debat, menjelaskan mosi, memperkenalkan tim dan anggota tim debat, serta membacakan tata tertib debat. Kemudian yang kedua yaitu penyampaian pernyataan topik. Pada bagian ini, juru bicara tiap tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosi. Pernyataan topik dilakukan secara bergantian tanpa adanya interupsi atau tanya jawab dari tim lain. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan debat. Pada bagian ini, setiap tim diberi kesempatan memberikan komentar atau pendapat tim lain. Tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen yang mendukung. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bisa dilengkapi dengan data atau informasi untuk menguatkan pendapat. Setiap tim menyampaikan kesimpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian ini, moderator menutup kegiatan diskusi. Biasanya berisi ringkasan, bukan simpulan. Karena dalam debat seringkali tidak terjadi suatu titik temu untuk menyepakati suatu permasalahan. Nah, kalian telah mempelajari mengenai pengertian, jenis-jenis, unsur-unsur, dan tata cara melaksanakan debat. Kira-kira sejauh ini ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham? Wah, sepertinya kalian sudah paham mengenai materi tentang debat ya. Berarti sudah siap untuk melaksanakan debat? Oke, sebelum kalian melaksanakan praktik debat, kalian bagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari kurang lebihnya 7 orang. Nah, di dalam kelompok tersebut kalian bagi juga mana yang sebagai moderator, mana yang sebagai tim oposisi, mana yang sebagai tim afirmasi, dan mana yang sebagai tim netral, mana yang sebagai penulis. Itu kalian tentukan ya. Setelah kalian menentukan semuanya, kemudian kalian putuskan mengambil topik apa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya, dan saya juga meminta maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Selamat belajar dan selamat berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.